Baik, kita buka saudara karena bulan-bulan ini ya, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan penantian Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Karena sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berjanji, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Allah sendiri, Roh Bapa sendiri. Amin. Roh Bapa sendiri, dan dia akan berikan kepada kita, seperti yang kemarin Pastor Daud sudah bahas, bahwa Roh Kudus itu sebenarnya ingin bersaksi, bahwa Yesuslah sebenarnya ingin bersaksi dan dia pakai medianya kita. Haleluya. Nah, jadi pembahasan-pembahasan ini terus bergaung di gereja-gereja, bahkan di persekutuan-persekutuan atau di internet saudara, lewat Facebook atau YouTube. Haleluya. Saya bersyukur saudara kalau saudara pagi hari ini mau buka hati saudara, menerima kebenaran firman Tuhan, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan saudara. Haleluya. Praise the Lord. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Haleluya. Nah, di sana dikatakan saudara, judulnya Yesus terangkat ke surga, ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa, perhatikan kata-kata demi kata ya, karena banyak sekali orang membaca dan langsung mengambil seperti apa yang dipikirannya, tetapi tujuan Tuhan sebenarnya ada di sisi lain, tetapi tidak mengapa saudara, karena Alkitab ini siapapun yang membacanya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, jadi hidupi saja, tidak apa-apa, karena itu adalah satu bukti hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar yang sebenarnya pagi hari ini. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Yang pertama sekali, tetapi kamu akan menerima kuasa. Haleluya. Nah, saudara, banyak orang ketika membaca ini mengartikan sesuatu yang berbeda. Itu sebabnya orang sepertinya berlomba-lomba mengejar Roh Kudus ini, ya, karena dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, banyak orang berpikir ketika mereka sudah terima Roh Kudus itu langsung mereka bisa berperang, ya, ngusir setan, bahkan doain orang-orang sakit, tengking-tengking semua sakit penyakit dan segala-galanya, saudaraku. Tidak salah, tidak salah. Tetapi ada sesuatu yang nanti akhirnya menjadi kekecewaan. Kenapa saudara? Akhirnya ketika Roh Kudus ini mereka anggap mereka sudah terima, mereka mulai berbahasa yang baru, ya, mereka menyembah, tangannya bergetar-getar saudara, ya, mulutnya berkata-kata yang tidak bisa dipahami oleh manusia, ya, kita sudah tahulah. Mereka menyembah, mereka melompat-lompat, bahkan mereka mengalami sukacita yang besar. Yes, itu adalah ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus, ya, karena tidak biasa, tidak seperti biasanya saudara, karena kalau orang pada wajarnya beribadah, kalau dia tidak digerakkan oleh Roh Kudus, tentunya dia akan merasa malu kalau dia berkata-kata dengan kata-kata yang tidak jelas. Pasti malu, karena pikirannya sudah lebih dulu mendominasi tubuhnya, sehingga banyak orang beribadah dan akhirnya menjaga image, Roh Kudus tidak bisa masuk di dalam dirinya. Tapi orang yang haus akan Roh Kudus itu, mereka meluaskan, membiarkan tubuhnya itu dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya sering sekali penampakannya seperti itu. Ada yang rebah, ada yang guling-guling di lantai, ada yang pokoknya teriak-teriaklah panggil Yesus gitu ya. Jadi saudara jangan sampai alergi di posisi ini. Karena firman Tuhan berkata tidak ada orang yang dapat memuji Tuhan kalau bukan dikaruniakan oleh Roh Kudus. Karena iblis paling pantang menyembah Tuhan. Iblis paling pantang, paling tidak bisa mengakui Yesus itu Tuhan. Jadi kalau ada mulut kita mengakui Yesus engkaulah Tuhan, dia menyembah, ya, iraba sakalarab, dia nyembah, dia teriak-teriak, I praise you my Lord, I praise you my Jesus. Itu Roh Kudus saudara. Jangan pernah takut. Sekali lagi, ada sign-nya, ada tanda-tanda, ada lambangnya bahwa kita yakin betul itu bukan setan, karena setan tidak pernah bisa menyembah Yesus, ya, tidak pernah bisa. Jadi jangan takut. Orang-orang bilang itu sesat, orang-orang itu bilang itu bukan dari Tuhan. Salah besar saudara, salah besar, karena Alkitab sudah menulis dengan jelas tidak ada seorang pun yang dapat berkata Yesus itu Tuhan kalau tidak Roh Kudus berbicara di dalam hatinya. Jadi tetap semangat kejar hadirat itu tuh saudaraku, kejar Roh Kudus itu, karena itu benar.
Nah, namun saudaraku ya, ini yang menjadi kelemahan ketika orang sudah terima Roh Kudus, haleluya, tujuan yang pertamanya untuk apa? Ini yang penting. Nah, orang mengejar Roh Kudus itu tujuannya ingin berperang. Wah, karena melihat banyak hamba-hamba Tuhan usir setan, tengking, tumpang tangan sama orang, jatuh rebah, atau melakukan pelayanan-pelayanan sendiri, saudara, datang ke tempat orang-orang, mulai istilahnya ingin membuktikan atau mencontohkan, saudaraku, ya, ingin memanifestasikan Roh Kudus yang di dalam dia agar orang-orang melihat, bahkan memberitakan Injil. Good, itu semuanya bagus. Tetapi akhirnya banyak orang kecewa, akhirnya banyak orang mundur, akhirnya banyak orang nyerah, saudara, dan mereka tidak mau lagi melakukan pelayanan itu. Why? Kenapa? Karena dia salah strategi, saudaraku. Salah strategi. Tujuan Tuhan yang pertama sekali ketika kita menerima Roh Kudus bukan untuk langsung berperang keluar, saudara, salah. Makanya banyak orang kelihatan penampilan jubahnya itu melayani Tuhan, kelihatan kata-katanya itu semuanya adalah kata-kata pelayanan, saudara. Terlihat mereka seperti hamba Tuhan, tapi dalamnya rapuh sekali, saudaraku. Rapuh, karena apa? Ada banyak persoalan, masalah, bahkan bisa dikatakan yang harus dibereskan di dalam dirinya, itu tidak dia lakukan. Bahkan dia tidak mau menyelesaikannya, saudaraku. Dan akhirnya apa yang dia terima tadi itu cuman hanya di batas permukaan. Roh Kudus itu berkenan masuk, sebenarnya ingin melakukan sesuatu di dalam dia. Tetapi dia tidak mengizinkannya, dia tidak mau diproses sama Roh Kudus, dan dia hanya mau menggunakan kasih karunia Roh Kudus itu untuk langsung keluar dari tubuhnya dan bereksploitasi, saudara, dan melakukan seperti peperangan roh, pelayanan roh, ya, doa-doa, puasa dan segala-galanya, tapi dalamnya hancur-hancuran. Ada banyak hamba Tuhan akhirnya nyerah, akhirnya banyak hamba Tuhan seperti percuma dia melayani dalam roh. Oke, orang lain sembuh, tapi dirinya sakit-sakitan. Oke, orang lain diberkati lewat pelayanannya, tapi dia sendiri hancur hati, saudaraku. Haleluya. Ya, di rumah selalu ribut, di rumah selalu bermasalah, bertikai, sama orang lain tidak pernah akur. Why, saudara? Karena itu di dalam hatinya belum terjadi sesuatu, dia langsung coba untuk expand, dia langsung untuk mengeksploitasi kuasa Roh Kudus, dan agar puji-pujian itu dia terima, saudaraku. Banyak hamba Tuhan model seperti ini. Sekalipun dia berkata-kata seperti nabi, saudaraku. Waduh, bahasanya itu bikin orang gemetar. Ya, semua kata-katanya itu penglihatan. Semua, saudaraku, apa yang tidak umum didengar orang itu semua dibukakan sama dia. Saya tidak salahkan karunia-karunia roh itu, saudara. Tetapi apakah dia sudah benar lebih dulu? Apakah dia sudah diperbaiki lebih dulu? Karena sebelum dia terima Roh Kudus, tentulah dia manusia yang biasa, manusia yang berdosa, manusia yang melakukan banyak hal yang Tuhan tidak suka. Haleluya. Jadi jangan sampai tertipu, saudaraku, dengan orang-orang yang seperti ini. Sekali lagi, Pastor Daud bukan mendiskreditkan atau tidak meyakinkan kasih karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang sudah dia terima, saudara. Tetapi di dalamnya dia tidak seperti apa yang Roh Kudus mau, saudaraku. Nah, coba saudara perhatikan ayat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bagaimana mungkin kita bisa jadi saksi kepada orang banyak, menjadi contoh kepada orang banyak, kalau kita belum diperbaiki, saudaraku, kalau kita belum dibereskan, kalau kita ini belum melakukan yang namanya rekonsiliasi dengan Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang melayani bisa mulutnya lancar, saudaraku. Kata-katanya bagus, semua susunan kata-katanya enak didengar. Tetapi saudara tahu di belakang hidupnya seperti apa dia. Koreksi, saudaraku. Jangan terlalu percaya dengan perkataan-perkataan yang menurut saudara sangat memberkati, yang menurut saudara sangat baik, yang menurut saudara diurapi, yang menurut saudara luar biasa, saudaraku. Cross check hidupnya. Siapakah dia? Kalau dia sudah dewasa, kalau dia perempuan, suaminya siapa? Kalau dia laki-laki, istrinya siapa? Apakah dia punya anak?
tinggal di mana, cross check, cari tahu saudaraku. Nanti lihat ciri-ciri nabi palsu di akhir zaman itu seperti ini saudaraku. Karena di Alkitab ini sudah ada standar untuk melayani Tuhan. Roh Kudus itu tidak salah memilih orang. Haleluya. Kalau dia mau melayani, tentulah hidupnya dulu harus jadi contoh bagi keluarganya. Dia seorang suami dari istri yang satu, nggak ada istri yang kedua. Dia seorang suami dari istri, cuman satu-satunya. Seorang suami yang dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Yang rajin beribadah, rajin berdoa. Tidak pemabuk, tidak peminum, tidak cinta uang. Begitu juga yang perempuan. Kalau dia sudah dewasa, saudaraku. Kalau dia sudah tua, siapakah suaminya? Masih ada atau tidak? Berapa suaminya? Itu harus diperiksa, saudaraku. Harus dicek. Haleluya. Jadi nggak boleh main-main karena najis sebenarnya. Mulut kita berkata-kata firman. Mulutmu memuji aku kata Tuhan, tapi hatimu jauh dariku. Haleluya. Buat apa saudaraku? Jadi hati-hati. Hati-hati saudaraku. Ya, siapa dia sebenarnya? Siapa suaminya? Haleluya. Di mana tinggalnya? Bagaimana kehidupannya? Cross check saudaraku. Jadi jangan langsung mengambil semua apa yang dia sampaikan karena bisa jadi itu transfer spirit. Saudara tidak tahu saudara, ya. Karena apa yang di dalam hatinya itu bercampur saudaraku. Bercampur dengan setiap perkataannya sehingga orang yang mendengar itu tanpa dia sadari itu impartasi spirit saudaraku. Haleluya. Alangkah lebih diberkati kalau orang yang menyampaikan firman itu saudaraku teruji. Amin, teruji. Dia seorang ayah yang dihormati anak-anaknya. Dia seorang suami yang dihormati oleh istrinya. Dia jujur, dia tidak pemabuk, pejudi, peminum saudaraku. Semuanya itu ada standarnya di Alkitab. Nah jadi saudaraku, dengar baik-baik. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Itu artinya ketika Roh Kudus turun ke dalam kita dan dengar baik-baik, kita diberikan kuasa. Itu bukan berperang untuk keluar lebih dulu. Bukan berperang untuk keluar. Sekali lagi. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita dan kita diberikan kuasa untuk menang, untuk menaklukkan, untuk berperang ke dalam saudaraku. Haleluya. Ya. Apa yang mau kita perangin dalam kita? Ego kita. Ya. Kesombongan kita. Haleluya. Kejahatan kita. Banyak lagi. Bahkan kebodohan-kebodohan kita. Itu harus diperangi. Nah berapa banyak orang katanya terima Roh Kudus melayani. Tapi masih yang namanya hatinya itu punya kejahatan saudara. Ada dendam kusumat dengan seseorang, dengan pendeta, dengan keluarga, dengan siapapun. Yang itu dia sembunyikan diam-diam, dia sembunyikan rapat-rapat. Kalau boleh orang nggak perlu tahu. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Ketika Roh Kudus turun ke dalam kita. Roh Kudus itu tujuannya untuk mengkoreksi semua di dalam hati kita itu saudaraku. Mana yang nggak baik, mana yang harusnya kita harus buang. Ketika Roh Kudus itu datang ke dalam hidup kita, kita diberi kuasa untuk melepaskan itu saudaraku. Kebencian, kemarahan, dendam, kepahitan, kesombongan, itu dicabut semuanya saudaraku. Haleluya. Jadi ini yang pertama sekali, ketika itu sudah dilepaskan oleh Roh Kudus, maka ketika kita bersaksi kepada orang-orang tahu saudara. Saya kenal dulu pendeta ini. Pendeta ini dulu pemabuk, pemarah. Istrinya selalu dihajar, ditamparin sama dia. Tapi sekarang dia berubah. Haleluya. Aku kenal dengan pendeta ibu ini. Setahu saya dulu itu gak pernah punya teman. Mulutnya itu gak bisa berhenti. Sombongnya bukan main. Kalau dia berpenampilan seperti ratu. Dan selalu sombong, congkak. Dia tunjukkan kepada dunia. Bahwa semua dia punya. Tapi saya lihat ketika dia terima Roh Kudus berapa tahun yang lalu. Dia berubah. Berubah. Dan omongannya pun beda. Saya tahu betul dulu. Karena dia ini dekat dengan saya. Tidak jauh dari rumah saya. Tapi ketika dia dijamah sama Roh Kudus. Berubah. Bahkan bukan hanya dia berubah. Suaminya pun mengakui. Suaminya dulu marah-marah sama dia. Karena selalu mempermalukan suaminya. Kalau ngomong sama orang selalu ingin menang. Kalau ngomong sama orang, kalau nggak ada yang tersakiti, nggak puas dia. Tapi sekarang saya tahu dia berubah. Haleluya. Praise the Lord.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Yang pertama sekali yang harus terjadi ini, saudaraku, perubahan yang drastis dari dalam kita dulu. Siapa kita dulu yang sebenarnya? Jadi jangan saudara kita sepertinya haus cari Roh Kudus gereja-gereja. Gereja-gereja pun harus dikasih tahu ini. Agar mereka mengajarkan bahwa tujuan pertama Roh Kudus dicurahkan untuk berperang ke dalam, bukan keluar. Haleluya. Kalau bicara kuasa ngusir setan, dengar baik-baik Pastor Daud buka pagi hari ini. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Yesus sudah diimpartasi kuasa oleh Yesus. Alkitab mencatat, maka Yesus menghembuskan kuasa kepada murid-muridnya, bahkan ke 70 muridnya itu. Lalu mengutus mereka berdua-dua. Dan ketika mereka pulang, mereka bersaksi. Dan mereka mengusir setan-setan demi nama Yesus. Lalu Yesus berkata, aku pun melihat ada cahaya jatuh dari langit ke bumi. Itu sebenarnya kuasa setan dikalahkan oleh murid-muridnya. Itu sebelum pencurahan Roh Kudus, Yesus sudah mengimpartasi, memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Jadi ini alasannya diberi Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Dan engkau mendapat kuasa saat itu bukan untuk ngusir setan. Bukan. Haleluya. Setan itu dengar nama Yesus aja udah kocar kacir, saudaraku. Sudah kocar kacir. Dan dia gemetar, saudaraku. Ketika saudara panggil dalam nama Yesus. Haleluya. Itu setan langsung tunggang langgang. Praise the Lord. Jadi tujuan yang pertama ini ketika kita dipenuhi sama Roh Kudus itu dengar baik-baik. Ada banyak orang salah. Ada banyak orang tidak mengerti persepsi ayat ini, saudaraku. Yang pertama sekali, saya ulang saudara, biar saudara jelas. Yang pertama sekali, peperangan rohani itu terjadi di sini. Di dalam hidup kita. Di dalam setiap orang yang terima Roh Kudus. Haleluya. Untuk apa? Agar dia bisa jadi saksi bagi Tuhan untuk orang lain. Tidak dicela lagi. Buat apa saudaraku kita sepertinya penuh dengan kuasa dan urapan. Haleluya. Tetapi di akhir pelayanan kita, orang-orang di belakang kita mencibir, alah itu kan cuma pelayanan doang, buat apa? Coba kamu deket-deketin keluarganya. Satu hari aja kamu di rumahnya, kau pasti lihat, kau pasti tahu siapa ini sebenarnya ibu ini. Siapa sebenarnya bapak ini. Tampilannya aja pakai dasi, tampilannya aja pakai jas, tampilannya aja anggun dan menawan. Ngomongannya enak didengar di mimbar, bahkan di persekutuan-persekutuan. Tapi coba buktikan datang ke rumahnya, kau pasti akan lihat aslinya seperti apa. Haleluya. Yes. Pagi hari ini saudaraku, saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara dibukakan. Jadi fungsi yang pertama saudara ketika kita diberikan Roh Kudus oleh Bapa kita. Itu harus terjadi yang namanya peperangan roh di dalam saudaraku. Yang selama ini saudara sakit hati. Yang selama ini saudara terluka. Amin. Mungkin saudara tidak melakukan kejahatan, tapi saudara dijahati orang. Yang selama ini saudara selalu dikecewakan orang, ditipu orang, yang selalu disakiti orang. Hampir-hampir saudara dalam seumur hidup itu selalu dicurangin orang, saudaraku. Dan saudara pikir, betapa malangnya nasibku. Ada banyak orang hampir-hampir bunuh diri, putus asa. Dan kebanyakan orang sakit hati. Makanya hidupnya terus menghadapi masalah. Ini yang mau Tuhan kerjakan, saudara. Ketika Roh Kudus itu turun, dia menyelesaikan semua persoalanmu dulu. Agar nanti ketika saudara dipulihkan. Karena banyak orang tidak tahu. Karena dia kecewa, sakit hati, marah, dendam, iri hati, dan segala-galanya. Semua berhala-berhala, itu sudah kita bahas kemarin. Semua berhala-berhala itu, saudaraku, itu dikumpulkan di sini. Kalau saudara mau dengar pengajaran ini, itu live yang 2 hari yang lalu, ya, bukan yang kemarin, 2 hari yang lalu. Itu berhala-berhalanya, saudara. Kemana dia pergi, dia bawa. Kemana dia ngobrol sama orang, selalu dia ulang-ulang masalah itu. Itu ciri-ciri orang yang sakit hati, ciri-ciri orang yang terluka, saudara. Ada perasaan yang belum sembuh. Kalau dia ketemu sama orang, dia sharing curhat, akhirnya dia ceritakan lagi masalah-masalah yang membuat dia kecewa, sakit hati. Kalau saudara ketemu sama orang itu, katakan kamu butuh Roh Kudus. Kamu harus terima Roh Kudus agar semua persoalan yang di hatimu itu dipulihkan sama Tuhan. Kasih tahu, jelaskan dia firman ini, saudara. Agar dia tidak salah berpikir. Haleluya. Jadi ini yang pertama sekali, saudaraku. Ya, karena banyak umat Kristen ini penampilannya rohani. Tapi
dalamnya itu rohana, saudaraku. Ya, rohana. Ada banyak orang bisa melayani keluar, tetapi punya hubungan suami istri tidak baik. Ada banyak, saudara. Punya hubungan orang tua dengan anak tidak baik. Banyak. Benny Hinn saja pernah mengakui kesalahannya, saudara. Saudara boleh lihat Benny Hinn, bagaimana pelayanan rohnya. Waduh, dia kebaskan jaketnya, dia kebaskan jasnya. Orang rebah semua. Ternyata, saudaraku, terakhir dia pengakuan bahwa dia melayani di luar itu dengan luar biasa, tetapi di keluarganya dia tidak bisa melayani anak-anaknya. Oh, haleluya, praise the Lord. Nah, saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Mari kita coba lanjut, saudara, ya. Kita lanjut. Yehezkiel pasal yang ke-36. Yehezkiel pasal yang ke-36. Haleluya. Judulnya pembaharuan Israel, pembaharuan orang yang percaya, pembaharuan umat Kristen, ya. Haleluya. Ayat yang ke-25, saudara. Ayat yang ke-25. Yehezkiel 36 ayat yang ke-25. Kalau saudara sedang buka Alkitab lebih bagus lagi. Jadi apa yang Pastor Daud ajarkan saudara, saudara bisa tangkap dengan sebaik mungkin. Yehezkiel 36 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ini bicara tentang jamahan Roh Kudus, hadirat Tuhan. Ini bisa bicara pencurahan Roh Kudus, saudara. Ini bisa juga berbicara tentang firman. Ya, pagi hari ini pun ketika Pastor Daud mengajar, ini juga aliran Roh Kudus berupa pengajaran firman. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Nah, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, yang pertama sekali mentahirkan kita, bukan mentahirkan orang lain. Ya, ada ayat pendukungnya. Yang pertama sekali harus terjadi adalah kebangunan rohani di dalam hidup kita. Harus ada perubahan. Ketika kita terima Roh Kudus, dicurahkan, bahkan kita sudah berbahasa roh. Kalau saudara menyadari masih ada hidup lama saudara, masih ada daging lama saudara. Nah, itu yang harus saudara perangi. Roh Kudus, tolong saya agar saya tidak menjadi pemarah, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Saya terlalu cepat tersinggung, Tuhan. Tolong, saya tidak mau ini, Tuhan. Cabut ini semuanya, Tuhan. Haleluya. Ya, jelas saudaraku, ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, segala kenajisan. Jadi segala kesombongan, bahkan kemunafikan, ya, bahkan akar kepahitan, dendam, amarah, itu kenajisan di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana ceritanya orang dipenuhi Roh Kudus, menyembah bahasa roh, tapi masih ada yang namanya roh najis di sini, kenajisan. Karena kepahitan itu roh. Haleluya. Luka batin itu roh, kekecewaan itu roh, saudaraku. Dan itu harus dikeluarkan. Haleluya. Ya, jihad peperangan rohani, jihad peperangan rohani. Yang pertama sekali harus terjadi itu peperangan rohani ke dalam, jihad ke dalam, bukan jihad keluar. Ya, kita sering dengar kata-kata jihad, mereka, waduh, demi agama jihad, gitu ya kan? Waduh, itu salah, saudara. Setiap agama kalau dia memang punya yang namanya kebenaran, saudaraku, ya, yang pertama sekali itu haruslah peperangan ke dalam. Jadi kalau orang sudah melakukan peperangan ke dalam, tentu dia tidak akan pernah mau menyinggung agama lain. Dia tidak akan pernah mau menyakiti orang lain waktu beribadah. Dia tidak akan mungkin mau merusak rumah ibadah orang lain. Karena apa? Karena dia tahu, saudaraku, bahwa hatinya sudah diubahkan. Dia harus jadi berkat kemanapun dia pergi. Dia harus menolong orang, dia harus mengasihi orang, dia harus toleransi. Dia harus berubah dari manusia lamanya. Kalau memang, saudaraku, mereka punya kebenaran dan kuasa ini. Makanya anak-anak Tuhan, umat Kristen harus menghidupi ini, saudaraku. Buktinya, ya, kalau manusia lama dulu gigi ganti gigi. Lu ganggu gua ganggu lu, gua lempar lu. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi sama Roh Kudus, sekalipun disakiti, Tuhan, beri aku kekuatan. Beri aku sukacita. Aku mau mengampuni dia. Diam dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Perhatikan saudara, kita akan bahas sedalam mungkin. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhala. Itu semuanya kenajisan, ya. Jadi berhala-berhala yang Tuhan maksudkan itu adalah sesuatu yang kita simpan rapat-rapat, yang selalu kita sembah-sembah, yang selalu kita kata-katakan, yang selalu kita akan ucapkan, saudara. Itu berhala di hadapan Tuhan.
Aku akan mentahirkan kamu. Yes, ini tujuan Roh Kudus yang pertama. Ketika dia masuk, dia akan lihat hatimu kepahitan. Roh Kudus bilang, aku nggak suka ini. Ketika dia lihat lagi ruangan di hatimu yang lain, kamu benci, aku nggak suka ini, buang. Kalau tidak, aku nggak bisa diam di dalam hatimu. Aku nggak suka ini. Aku gerah ngeliat ini. Kamu itu sombong, buang. Aku nggak suka ini. Nggak mungkin aku bisa memakai engkau jadi saksiku kalau sombong itu masih ada. Buang. Haleluya. Ya. Kemarahan, kebodohan, buang semuanya. Bodoh itu bukan berarti tidak pintar matematika, saudara. Tapi menyimpan sesuatu yang busuk, itu adalah kebodohan. Amen. Menyimpan kesalahan orang, itu adalah kebodohan. Buat saudara memang berat. Aduh, Pastor Daud, ini pengajarannya berat. Saya sering sekali disakiti orang. Bagaimana mungkin saya bisa melupakannya? Bagaimana mungkin saya bisa melepaskannya, Pastor Daud? Nggak bisa terima saya. Bahkan saya ditipu, harta saya dirampas, Pastor Daud. Nggak mungkin bisa saya lupakan ini, Pastor Daud. Buat Tuhan, itu adalah kebodohan. Buat Tuhan, itu adalah kejahatan. Memangnya saudara tidak tahu kalau Tuhan itu melihat bahwa engkau itu dikecewakan, dirugikan, bahkan dihianati, bahkan ditipu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Bukan saudara saja. Ada banyak orang lain juga kena tipu, saudara. Seakan-akan waktu itu lewat dan seperti menimpa kita. Tapi percayalah, bukti orang-orang yang menang dalam hidupnya. Bukan karena ada benda, harta yang keluar dari rumahnya. Bukan, saudaraku, bukan. Karena pengkhotbah berkata kemalangan, hidup di bawah matahari ini kemalangan. Segala sesuatu ada waktunya, ada mencabut, ada menanam, ada membangun, ada menghancurkan, ada untung, ada rugi. Ada sukacita, ada kemalangan. Semuanya selalu mengikuti hidup kita. Masalahnya orang yang punya Roh Kudus akan berbahagia. Ketika masalah itu terjadi, ketika kita dikecewakan orang, disakiti orang, saudaraku, kita bisa menang menghadapi persoalan itu. Kalau orang lain langsung gugur, itulah orang-orang fasik. Haleluya. Ayat yang ke-26, perhatikan baik-baik. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang keras. Nah, saking banyaknya orang kecewa dan sakit hati, akhirnya hatinya membatu. Siapapun yang menasehati dia tidak akan mempan. Semoga saudara-saudara yang ikut live pagi hari ini, tidak ada seorang pun di antara saudara yang memiliki hati yang keras. Haleluya. Manusia saking banyaknya mengalami penderitaan hidup, akhirnya dia keras hatinya. Orang yang keras hatinya itu tidak akan pernah bisa dinasihati oleh siapapun. Dia akan berjalan seperti apa yang dia tahu. Haleluya. Dia akan berjalan semaunya sendiri. Nggak peduli orang lain. Dinasihati juga nggak bisa, saudara. Pokoknya apa yang menurut dia benar, dia kerjakan. Makanya banyak orang akhirnya berani membunuh orang. Makanya banyak orang akhirnya melakukan kejahatan-kejahatan. Selalu ingin menipu orang. Itu orang yang keras hatinya. Kalau seandainya dia hatinya ada kelemah lembutan ketika dia mau mencoba merugikan orang, menipu orang, tentulah di dalam hatinya berbicara, kau nggak boleh begitu. Dia itu bukan orang kaya, kau tega kali kau. Nggak pantas kamu bikin orang yang seperti ini. Udah susah kau tipu lagi, udah susah kau kerjain lagi. Ada loh orang yang punya hati jahat seperti itu, saudaraku. Dia tahu itu orang susah, orang bodoh, tapi masih ditipu juga. Itu orang ciri-ciri hatinya keras, saudaraku. Haleluya. Keras itu hatinya. Makanya ketika Roh Kudus ini dicurahkan, ini yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sedang berurusan dengan yang ini. Ya, peperangan ke dalam, saudaraku. Ya, haleluya. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Ciri-ciri orang yang hatinya keras itu tidak bisa menangis. Ada banyak orang bilang begini, saudara. Air mataku sudah kering. Aku udah gak bisa menangis lagi lihat kamu. Aku udah gak bisa menangis lagi lihat apapun yang kau perbuat. Hatiku sudah membatu. Air mataku sudah gak ada, aku gak bisa menangis lagi. Saya mau tanya saudaraku, memang air mata itu tujuannya buat apa? Bukankah dia untuk membasuh biji mata agar tidak kering? Haleluya. Tapi kenapa dia bilang air mataku sudah tidak ada dan tidak bisa menangis? Dengar baik-baik saudaraku. Ciri-ciri orang yang keras hatinya tidak bisa menangis. Benar tidak bisa menangis.
udah lihat orang terjepit, udah lihat orang berduka, masih nggak bisa nangis. Bahkan suaminya pun udah sakit tepar, bahkan sudah terkapar, masih nggak bisa nangis. Saudara bisa lihat, ada kepahitan yang begitu dalam di dalam hatinya. Udah lihat pasangan hidupnya itu menggelepar, anggaplah dia punya salah, dihajar sama Tuhan, masih nggak bisa nangis pasangannya. Haleluya. Ciri-ciri orang yang keras hati itu nggak bisa nangis, itu benar. Makanya kalau ada orang yang berkata, air mataku sudah kering, jauhi orang itu, saudara. Jauhi orang itu. Itu orang memang udah keras hati. Bukan keras kepala lagi, keras hati, saudaraku. Saudara mau nasihati dia pasti udah nggak bisa. Cuman Roh Kudus, doakan aja Roh Kudus turun atas dia. Doakan aja biar Roh Kudus bermurah hati menjamah dia. Haleluya. Orang-orang model begitu jangan temenin, saudaraku. Saudara pasti akan benar-benar kecewa lihat orang itu. Kalau dia sudah ngomong seperti itu, berarti itu orang-orang keras hati batu. Dengar baik-baik, saudaraku. Orang yang lemah lembut, hatinya lunak di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik. Ketika dia melihat ada sahabatnya sedang mengalami persoalan, padahal bukan keluarganya loh, saudaraku. Bahkan sekalipun nggak kisah nyata, dia nonton film kehidupan, saudara. Padahal video pendek nggak panjang. Saudara mungkin sering nonton video headshot itu, ya. Bagaimana ada kisah-kisah kehidupan yang menyedihkan. Orang yang lembut hatinya ketika nonton itu pasti akan menangis. Dia pasti akan mengeluarkan air mata tanpa dia sadari. Ciri-ciri orang yang lembut hatinya itu, dia bisa menangis. Tapi orang yang keras hatinya, makanya Tuhan Roh Kudus berurusan, dikatakan begini, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Nah, manusia ini dibekali yang namanya air mata, saudara. Ini membuktikan bahwa dia hancur hati. Maria Magdalena, Marta menangis di kaki Tuhan. Maria ibu Yesus menangis juga di kaki Tuhan. Kenapa guruku yang baik ini harus mengalami penderitaan? Menangis, saudaraku. Dengar baik-baik, nih Pastor Daud buka ya. Kalau orang melihat ada sesuatu yang berduka, apakah dirinya atau keluarganya atau orang lain, ini berduka. Sakit benar-benar, maksudnya bukan sakit hati, maksudnya benar-benar menyedihkan gitu. Haleluya. Air mata yang pertama keluar itu adalah dari sini. Dari batang hidung sini, saudara. Ini kalau orang menangis, kalau dia lagi mengalami persoalan berat. Kalau dia menangis, ada keluarganya yang berduka. Ini dari sini, saudaraku. Dia menangis, apakah mungkin dia dikecewakan? Anggap aja kayak putus pacar, saudara. Dia nangis di sini. Air matanya di sini. Tapi kalau dia menangis, yang namanya terharu, sukacita. Orang sukacita juga bisa menangis. Bahagia bisa menangis. Itu air matanya dari sini, saudara. Dari sini. Yang nggak bisa terucapkan. Saudara perhatikan orang-orang teman-teman saudara. Kalau dia melihat sesuatu yang menggugah hatinya, air matanya keluar dari sini. Berarti dia bahagia. Tapi kalau dari sini, saudaraku, dia sedang mengalami kedukaan. Ada kesedihan yang dalam, saudaraku. Yang mungkin dia nggak bisa cerita. Tapi selama dia masih bisa menangis, hatinya lembut, saudaraku. Kalau ada air mata keluar dari sini, ini terharu bahagia. Terharu perbuatan Tuhan yang begitu besar, begitu baiknya. Tanpa saudara sadari air mata yang di sini keluar, saudaraku. Jadi kalau bapak-bapak bisa menangis, amin. Jadi jangan berpikir bapak-bapak nggak bisa menangis. Enggak, saudaraku. Itu sama semuanya. Batin di sini berurusan dengan batin, saudaraku ya. Saya akan baca ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini bicara batin, saudaraku. Di dalam batin inilah roh kita berdiam. Jadi semua perasaan, pikiran, sukacita ataupun sedang lagi bersedih itu nyangkut di batin dan Roh Kudus sangat berpengaruh di sini. Makanya banyak orang bertanya, aku nggak mau dah ke gereja karismatik, gereja nangis-nangis. Dia nggak tahu, saudara. Kalau ada gereja yang melarang menangis, itu namanya gereja keras hati. Orang kalau dia berbahagia, selain tertawa, dia sering menangis, saudaraku. Makanya ketika kita beribadah di hadapan Tuhan, kita menaikkan satu pujian,
Kita ingat betapa baiknya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Refnya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ketika dia lihat betapa berdosanya dia, tapi Tuhan tetap mengasihi dia, itu keluar air mata di sini, saudaraku. Haleluya. Ya. Jadi pada pagi hari ini Pastor Daud menyampaikan pesan Tuhan ini. Haleluya. Ketika hadirat Tuhan turun, Roh Kudus dicurahkan ke dalam hidup kita. Ingat yang pertama sekali, izinkan hidupmu mengalami yang namanya pemulihan. Ini namanya peperangan roh ke dalam. Tuhan tidak ingin kita ini akhirnya menjadi celah seperti yang orang-orang yang di depan tadi yang saya ceritakan. Melayani Tuhan. Gagah saudara. Tapi di tengah-tengah jalan mereka putus, hilang di mana mereka semuanya. Karena mereka tidak mempersiapkan satu medan pertempuran yang baik untuk menjadi saksi dimanapun dia berada. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi rema bagi kita semuanya. Dan kalau saudara diberkati, dengar baik-baik. Bantu share, saudaraku. Bantu share. Pengajaran ini harus didengarkan semua orang. Please. Please, saudaraku. Ini Roh Kudus yang berbicara. Harus didengarkan oleh semua orang. Izinkan Roh Kudus berbicara. Kasih kode, notes di atasnya. Bagi kamu yang ingin melayani Tuhan. Bagi kamu yang ingin mengalami perubahan. Dengarkan pengajaran ini. Haleluya. Izinkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus ingin melakukan terobosan bagi banyak orang di luar kita ini. Dan puji Tuhan saudara sudah mendengarkannya. Bantu share saudaraku. Bantu share. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih kalau saudara mau berkerelaan. Terima kasih saudara sudah ikut melayani bersama-sama dengan Pastor Daud. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Dan semua saudara kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menjamah saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur Tuhan, hamba-Mu Pastor Daud dapat melayani Engkau di antara bangsa-bangsa. Dan pada pagi hari ini pengajaran-Mu Tuhan boleh kami dengar bahwa sesungguhnya Roh Kudus dicurahkan itu untuk memulihkan setiap keadaan kami. Dan di mana perubahan terjadi Tuhan, ketika kami mau taat dan setia, mengingat dan mengikuti apa yang Roh Kudus katakan dalam kehidupan kami. Jikalau Roh Kudus melihat sesuatu yang tidak baik, kami ingin dirubah. Sehingga kami ketika menjadi saksi Tuhan, kami tidak ada celah sedikit pun, sehingga iblis pun tidak bisa menuduh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat nasihat-Mu. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan ini boleh membahana sampai ke seluruh dunia ini sebelum Kau datang kedua kali. Dan kami mau terlibat Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena sekalipun kami hanya men-share video ini, namun Tuhan mencatat dan mengingat setiap hati kami yang ingin memberkati banyak orang lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Belas kasihan Tuhan turun bagi mereka. In Jesus name. Haleluya. Diberkati mereka Tuhan. Keuangan mereka, rumah tangga mereka. Bahkan setiap saudara-saudaraku yang ikut live pada pagi hari ini. Tuhan dimanapun mereka berada. Ada yang di Sulawesi Tuhan, ada yang di Duri Tuhan. Bahkan dimanapun mereka. Aku berdoa jamah dan berkati urapi mereka. Firman-Mu yang sudah didengarkan oleh mereka Tuhan. Biarlah itu merema dan menancap teramat dalam Tuhan. Sehingga mereka mengingat akan begitu besar nasihat-Mu Bapa. Untuk mengubahkan dan memberkati mereka. Dan menjadi saksi dimanapun mereka berada. Jadikan semua saudara-saudaraku ini Tuhan menjadi berkat. Menjadi sukacita-Mu Tuhan. Begitu juga buat hamba-Mu yang telah bertugas pagi hari ini. Aku bersyukur boleh ditemani oleh saudara-saudaraku ini semuanya Tuhan. Bahkan semua tayang ulang yang disaksikan oleh saudara-saudaraku dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Berkati jamah Tuhan. Semuanya untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. In Jesus name. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri Tuhan Yesus. Berkat kasih anugerah dari Bapa di surga. Penyertaan Tuhan Yesus dan kasih setianya. Dan pengurapan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. In Jesus name. Haleluya. Amin. Praise the Lord.